Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diizinkan bertemu kembali dalam renungan Happy Sword Family pagi ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini Tuhan, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangun dengan tubuh sehat segar tanpa kurang suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau datang lebih dulu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan pada pagi hari ini boleh merema di dalam hati kami dan jadikan kami pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah kuasa mengucap syukur. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Izinkan saya memulai renungan pagi ini dengan sebuah kesaksian sederhana. Kurang lebih 2 minggu yang lalu, air pam di rumah kami tiba-tiba kecil keluarnya. Itu terjadi kurang lebih di hari Kamis dan Jumat. Hari Sabtu kebetulan kami sekeluarga ada di gereja sampai malam karena anak-anak ada latihan untuk harnas youth, dan ternyata sampai malam hari itu ketika kami kembali ke rumah airnya benar-benar tidak keluar. Wah, apa yang harus kami lakukan kalau air tidak keluar juga sampai besok pagi? Padahal kami harus ibadah. Malam itu dalam mesbah keluarga kami berdoa agar air bisa keluar besok paginya. Lalu, apakah airnya keluar, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sama sekali tidak. Tapi kami sudah persiapan. Kami bangun lebih awal dan kami menumpang mandi di gereja. Istilahnya, tidak ada alasan yang bisa menghalangi kami untuk beribadah. Nah, waktu hari Senin saat saya baru pulang kerja, anak saya yang laki-laki bilang kalau mesin pompanya itu sama sekali tidak ada suaranya. Padahal waktu di hari Minggu malam kami masih bisa menampung air sedikit demi sedikit, tapi di hari Senin itu airnya mati total karena pompanya tidak bersuara. Akhirnya suami saya berniat untuk membawanya ke tukang pompa untuk diperbaiki keesokan harinya. Nah, sementara pompa sedang mau diperbaiki, saya mulai searching, mencari pompa baru gitu ya. Tapi semuanya mahal. Nah, singkat cerita, pompa bisa diperbaiki hanya dengan harga ya murah, masih di bawah 100.000 rupiah ya. Dan pompa itu bisa bekerja dengan baik sampai sekarang. Kesaksian ini memang sangat sederhana, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang mau saya bagikan di sini adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah. Masalah air itu masalah yang bisa dikatakan besar ya. Saat tidak ada air seperti yang saya rasakan selama beberapa hari itu membuat saya merenung. Sungguh Tuhan itu luar biasa menciptakan air yang menyegarkan yang sangat kita butuhkan. Dan juga bagaimana sikap kita di awal saat kita menghadapi sebuah masalah. Puji Tuhan, saat pertama kali air tidak keluar, tidak ada satu keluhan pun yang keluar dari mulut kami berlima. Kami belajar untuk tidak marah, nggak ngomel, tidak menggerutu kalau ada sesuatu yang tidak baik atau tidak mengenakan terjadi. Ya, isi going aja. Mengapa? Karena seperti ada sebuah lagu di mana liriknya mengatakan karena Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru atau jalan selalu rata dalam kehidupan kita. Ada saat-saat di mana kita merasakan kesulitan atau persoalan, baik persoalan besar, persoalan kecil, persoalan yang rumit atau persoalan yang sederhana. Apa yang pertama keluar dari mulut kita saat ada persoalan, itu yang akan mempengaruhi keadaan kita selanjutnya. Contohnya, kalau misalnya lagi jalan tiba-tiba ban motor kempes atau ban mobil kempes, jangan bersungut-sungut. Karena sepanjang hari itu akan lebih sulit bagi Anda untuk melaluinya. Tapi kalau saat itu terjadi, Anda hanya bilang, oh puji Tuhan, pasti Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan tolong, ya jangan sampai saya terlambat kerja. Pasti segala sesuatu itu akan berjalan tanpa kita pikirkan. Sesuatu hal-hal yang luar biasa yang nggak pernah terpikirkan oleh kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada kuasa yang sangat besar di balik mengucap syukur ini. Pada saat kita mengucap syukur, mungkin saja persoalan kita itu tidak langsung menghilang seperti asap ya, sama seperti masalah air pam di rumah kami. Tapi dengan mengucap syukur, kita dimampukan untuk menjalani persoalan itu, bahkan kita menikmatinya bersama Tuhan. Sehingga persoalan itu bukan menjadi persoalan yang besar buat kita, walaupun memang kita perlu air ya.
Dengan mengucap syukur kita bisa menjalani persoalan itu dengan ringan. Nah, itulah kuasa dari mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita sudah di tahun yang baru, tahun yang masih gelap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Tapi dengan belajar mengucap syukur dalam segala perkara apapun yang kita alami, kuasa dari mengucap syukur itu akan memampukan kita, menguatkan kita, menjalani kehidupan kita. Sehingga persoalan yang terasa berat akan terasa ringan. Mengapa? Karena kita menjalaninya bersama Tuhan. Mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Ingatlah, kata yang pertama yang keluar dari mulut kita saat terjadi suatu masalah, entah itu ucapan syukur atau entah itu kata-kata keluhan, itu akan mempengaruhi semua kegiatan kita di sepanjang hari itu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk mengucap syukur di dalam segala apapun juga Tuhan. Dalam segala keadaan, terutama saat-saat yang tidak mengenakan. Ajar kami Tuhan untuk belajar mengucap syukur. Ajar kami Tuhan untuk belajar memandang Engkau. Ajar kami Tuhan untuk belajar mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini, tapi kami percaya Tuhan Yesus, asal Engkau ada bersama kami, memegang kami Tuhan, segala sesuatu perkara akan bisa kami jalani bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pegang hidup kami seterusnya Tuhan di dalam tangan-Mu. Jangan pernah lepaskan genggaman tangan-Mu dari kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau belajar untuk terus mengucap syukur dalam segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.